Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Nurhayati Salsa dengan NPM 2008260251. Di sini saya akan membawakan blog Neuroscience and Locomotor System. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan meme saya yang berjudul Sistem Saraf Otonom. Baiklah, saya akan menjelaskan, yang pertama itu akan menjelaskan pengertian dari sistem saraf otonom yang dimana sistem saraf otonom ini merupakan bagian dari sistem saraf tepi yang berfungsi untuk mengontrol kegiatan organ-organ di bagian dalam. Contohnya itu seperti jantung, paru-paru, organ pencernaan, dan lain sebagainya. Lalu, saraf otonom ini dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf simpatik dan yang kedua sistem saraf parasimpatik. Lalu fungsi dari sistem saraf otonom ini, dia, berperan penting, dalam pengaturan keadaan konstan di dalam tubuh dan, memberikan perubahan, dalam tubuh yang sesuai. Lalu, eee, saraf otonom ini dia bekerja secara tidak sadar dan sangat, berbalik dengan sistem saraf somatik yang di mana kerja saraf somatik ini, bekerja secara sadar. Lalu, sistem saraf otonom ini dia juga menggunakan 2 kelompok neuromotorik, untuk menstimulasi efektor. Yang pertama ada neuron preganglionik yang di mana dia akan muncul dari central nervous system atau sistem saraf pusat ke ganglion tubuh. Lalu yang kedua ada neuron pascaganglionik, yang di mana dia akan menuju organ efektor, contohnya itu ada otot jantung, otot polos, ataupun kelenjar. Lalu saya akan masuk ke sistem saraf simpatik. Jadi sistem saraf simpatik ini, pada umumnya dia, bekerja dengan cara merangsang kerja organ. Nah, serabut, saraf simpatik ini dia berasal dari, bagian dalam sumsum tulang belakang, di bagian toraks dan, daerah bagian lumbar. Oleh karena itu, sistem saraf simpatik ini, dia juga bisa disebut, sebagai sistem saraf torakolumbar. Lalu yang kedua ada sistem saraf parasimpatik, yang di mana sistem saraf parasimpatik ini dia bersifat antagonis terhadap sistem saraf simpatik, yang di mana dia ini, sifatnya sangat berlawanan dari simpatik. Eee, nah, parasimpatik ini dia bersifat, menghambat kerjaan organ, yang mana, yang tadi saya jelaskan bahwasanya saraf simpatik ini dia bekerja untuk merangsang kerja organ, sedangkan parasimpatik ini sangat berlawanan dari simpatik, yang di mana dia, nantinya akan bekerja untuk menghambat, kerja organ. Baiklah, langsung saja saya masuk ke perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik. Dan di mana pada simpatik ini, pada bagian mata, dia akan berfungsi untuk mengecilkan pupil, sedangkan pada parasimpatik dia berfungsi untuk membesarkan pupil. Lalu pada bagian saliva, pada simpatik ini dia akan mencegah pengeluaran cairan ludah, sedangkan pada parasimpatik dia akan menstimulasi cairan ludah. Lalu pada bagian jantung, pada simpatik ini, dia akan meningkatkan frekuensi detak jantung, lalu pada parasimpatik menurunkan frekuensi detak jantung. Lalu pada paru-paru, pada bagian simpatik ini, dia akan membuat bronki, berelaksasi, sedangkan pada parasimpatik dia akan membuat bronkinya itu, berkontraksi. Lalu pada simpatik ini, pada bagian lambung dia akan mencegah sekresi dan, gerakan pada peristaltik, sedangkan pada parasimpatik ini dia akan menstimulasi sekresi dan gerakan peristaltik. Lalu pada bagian hepar, dia, berfungsi untuk mengubah glikogen, menjadi glukosa, sedangkan pada parasimpatik dia akan menstimulasi pengeluaran, cairan empedu. Lalu pada kantong empedu, pada parasimpatik ini dia akan membuat kantong empedunya itu berkontraksi, sedangkan parasimpatik yaitu, berlawannya itu, mencegah kantong empedu untuk berkontraksi. Baiklah, ini adalah referensi yang saya buat, dalam mengerjakan meme saya.
pertama ini ada Gibbons CH titik basic autonomic nervous system function, yang kedua ada W titik F Genung edisi 22 buku ajar fisiologi kedokteran, yang ketiga ada Goiton and Hall textbook of medical physiology. Lalu ada yang keempat ini ada Kremaker JM titik pengantar fungsi saraf otonom ukuran fisiologi. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kesalahan kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.